rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan terus memfitnah dan mencaci maki Pak Jokowi. Kali ini Roy CS benar-benar kena karmanya. Dirinya seolah kena hukum rimba karena di tengah sikap arogansinya yang selalu mencaci maki memfitnah Pak Jokowi, kini benar-benar diberikan ganjalan yang setimpal karena kali ini Roy CS diusir warga dan tentu saja warga sudah tidak ingin mendengar hasutan provokasi dari Roy CS. Bahkan kali ini terlihat kalau saya katakan ini adalah kondisinya sangat-sangat mengenaskan bagi mereka. Karena ketika mereka terus menghasut, mencaci maki dan memfitnah Pak Jokowi dan di saat itu pula diberikan pukulan telak oleh rakyat, diberikan pukulan keras oleh warga karena memang dalam artian rakyat Indonesia sudah sangat jengah dalam hal mendengar celotehan, dalam hal mendengar fitnahan dan caci maki Roy CS. Maka dari itu ternyata kali ini warga mengambil inisiatif yang sangat cerdas dengan menolak mimbar-mimbar provokasi kelompok Panci. Apakah Anda setuju bahwa forum tersebut benar-benar harus ditolak atau justru tidak? Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar. Di Kota Malang, Jawa Timur, pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya. Memang kalau orang gila seperti ini. Ini orang gila seperti ini. Oke. Bahwasannya adalah di zoom. Ya, bisa di zoom ya. Yang tanda dulu sana aja dulu. Gua tadi mau ngasih duduk. Duduk. Pak Loy, duduk dulu Pak Loy. Oke, kasih kesempatan. Gua kasih berdiri ya, bisa duduk. Palsu. Yang tanda tangan palsu. Pak Loy kan tadi kita kasih berdiri. Gua kasih duduk, gua duduk. Kasih kesempatan. Kasih. Ya, banyak Pak. kesempatan dong kita. Saya temanin duduk. Kamu di sana. Palsu ngapain? Bisa di zoom ya. Jadi ini dari MDS yang dikatakan tadi. MDS yang ranking MDS ini adalah 55. sudah berdiri MDS yang 1957 sudah diputus jadi dan Bradford. dia mengatakan bahwasanya Mas Gibran itu ya belajar di MDS sudah diputus dengan afiliasi ada dengan namanya Bradford. Memang kalau orang gila seperti ini. Ini orang gila. Memang kalau orang gila seperti ini. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Jangan pegang saya. Nah, ini enak kan? Saya juga. Oke, sini. Gak apa-apa. Sini. Gak apa. Begini guys, nasib gang Roy Pance dihadang, ditimpukin dan diusir warga masyarakat Boyolali. Karena ditolak warga Boyolali, akhirnya Roy Panci menggelar mimbar provokasi di warung makan. Rasain deh. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Ini parah nih. Pres Gibran katanya mau bikin Gibran Black Pepper. Ini menurut Bapak ini agenda apa ya sebenarnya mereka sedang permainkan ini? Jadi begini, tanpa mereka sadar, mereka ini kaum idiot yang lagi sengaja ditarik ulur oleh Pak Jokowi, tidak sadar. Biarkan aja. Semakin mereka bersuara keluar-keluar semakin idiot gitu kelihatannya. Tadinya masih dianggap ilmuwan yang walaupun standarnya rendah, tapi masih lumayan lah, kan mantan menteri itu. Tapi dengan cara begini, idiotnya ketahuan. Orang idiot itu selalu mengada-ada hal-hal yang sebenarnya dia tahu bahwa dia salah, tapi dia lakukan itu.
Nah ini kan saya mau melanjutkan pernyataan Bapak sebelumnya ya, bahkan saya juga ya, kita bilang teroris ini ahli pelacur. Nah, ilmuwan pelacur, ilmuwan pelacur, ilmuwan ahli mirip-mirip lah. Pelacur. Jadi ilmuwan pelacur itu ilmuwan yang, ilmuwan yang tidak melewati mekanisme akademis atau ilmiah yang tepat. Contoh, kalau saya mau meneliti research and development terhadap sesuatu hal, saya mesti melewati beberapa tahap. Tidak ambil fotokopi yang tidak jelas, terus dengan ilmu yang dia punya, langsung dia menganalisis bahwa 99,9% itu ilmuwan pelacur. Dan jangan tindakan mereka juga arah ke sana. Tapi yang jelas bahwa mereka ini lagi ditarik ulur tanpa mereka tahu istilahnya kekuatan besar ada di mana. Mereka melacuri ilmu ya Pak gitu. Ya, apa itu? Ngomong aja belepotan, sudah begitu anggap diri dokter semua. Dokter apa? Dokter dalam bidang apa kamu? Cybercrime yang begitu hebat ini, negara punya, tamatan luar negeri hebat, semua kamu tidak percaya. Terus kamu siapa? Tapi dibiarkan, akhirnya satu saat dia akan menangis dengan dia punya kebodohannya. Nah, orang Indonesia, saya bukan bilang secara keseluruhan, dia termasuk, kelompok ini termasuk manusia-manusia yang berpenyakit verbalisme. Orang penyakit verbal itu ngomong sesuatu tapi tidak tahu dia punya arti apa. Ini. Berarti mereka ibaratnya tidak bisa mempertanggungjawabkan argumen mereka. Sangat tidak bisa. Cuma omong kosong aja. Nah, di balik semua ini ada orang atau orang besar di belakang. Saya tidak sampai di sana. Tapi yang jelas bahwa masih ada. Akibat Pak Jokowi, orang-orang ini jadi super terkenal di Indonesia ini karena kebodohannya. Bukan terkenal karena kepintarannya, tidak. Siapa yang bilang Roy Suryo itu pintar? Manusia bodoh satu itu kok. Ini kalau itu soal ahli ya Bapak ya, soal keahlian mereka ini terus semakin mereka muncul di publik menunjukkan kebodohannya gitu, tampil tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh UGM ya. Sama sekali semua tidak dipercaya. Lalu terus tiap dia mau percaya apa? Dia ini alumni UGM juga. Ya. Dia tidak percaya UGM, gitu gimana Bapak menurut? Nah begini. Menyangkut dia alumni UGM, tapi si Roy Suryo Rismon Tiva ini alumni UGM semua. Khusus Roy Suryo ini kan dia punya sekolah ada beberapa jurusan. Ada masternya di bidang kesehatan, tiba-tiba katanya doktornya di bidang itu kesehatan. Dia S1 komunikasi. Itu coba lihat. S2-nya itu kesehatan, S3-nya itu manajemen kalau nggak salah. Nah, lalu terus memang tidak apa-apa. Orang bisa belajar sesuatu ilmu itu secara otodidak, itu tidak salah. Tapi ahli harus ada komunitas, Bapak. Iya. Lu peneliti apa? Saya itu kenal banyak orang waktu dulu zaman LIPI. LIPI dulu ketua umumnya itu Koni Bakri punya bapak, itu teman saya. Profesor Doktor itu Bakri. Itu orang-orang LIPI yang sekarang ada di BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berarti mereka ini harus diakui di BRIN juga kalau seandainya. Kalau harusnya ya. Kalau dia mau bilang dia peneliti atau researcher yang hebat. Jadi sebenarnya mereka ini biarkan. Ini sebenarnya kita mau ngomong karena faktanya ada. Sebenarnya ini dibiarkan aja, biarkan aja sampai dia temukan bahwa dia goblok. Bisa bermasalah Bapak kalau seandainya apa yang mereka lakukan ini. Dalam hal ini mereka menggugat ijazah. Sekarang itu kan sudah semakin melebar ke keluarga dari Pak Jokowi, masuk ke silsilah. Yang artinya kemarin kan kita bilang mereka goblok, biadab, kurang ajar. Nah ini apa yang Bapak mau lihat ketika mereka sudah masuk terlalu jauh, masuk ke silsilah keluarga? Ini kan menurut saya bisa saja keliru, tetapi menurut saya biarkan rakyat di grassroots, masyarakat yang paling bawah bisa menilai. Kalau siapa yang terpengaruh dengan dia, kita bisa tahu. Nah itu semua nanti ada di kesukaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Semakin mereka hantam Pak Jokowi, approval ratingnya semakin tinggi. Itu artinya masyarakat tidak percaya mereka. Cuma mereka bikin terus. Ya mungkin narasi hoax begitu ya. Ya mereka meyakini prinsip saat era sekarang ini kan yang sering orang sebut ya. Era apa post truth ini kalau suatu kesalahan yang dianggap
dibenarkan atau pembenaran. Mau dibikin jadi satu kebenaran, mesti diulang-ulang terus. Akhirnya satu waktu kebenaran yang asli hilang. Ini orang pikir benar, padahal salah. Tidak bisa memanipulasi kebenarannya. Nah ini yang penting. Secara filsafat, mereka itu tidak paham. Di ilmu juga ada, tapi ini sebenarnya filsafat yang mulai duluan. Filsafat itu kan begini. Filosofi is the mother of knowledge. Jadi ibunya ilmu pengetahuan itu filsafat. Nah, dia mulai dengan bicara tentang ontologis. Ontologis itu apa? Mereka menganalisa ontologis saja nol besar. Kembali ke epistemologi. Bagaimana caranya? Baru yang terakhir yang paling penting ini tentang aksiologi. Wah, ini manfaatnya apa? Manfaat mereka sebagai peneliti tidak ada. Orang-orang ini sebenarnya dibiarkan tanpa mereka tahu. Akhirnya pada akhirnya masyarakat tahu tingkat kebodohan ilmuwan-ilmuwan yang sok tahu ini akan ketahuan. Nah, saya tidak terlalu tahu bahwa kapan juga polisi bertindak, tapi saya menganggap ini sebenarnya dibiarkan. Ini artinya citra akademis di Indonesia ini dirusak. Mau dirusakin oleh mereka sampai anak-anak muda jadi sebenarnya mereka itu terpengaruh juga atau muncul keberanian sedikit dari analisis filsafat yang goblok dari Rocky Gerung. Ya, ini kan Bapak singgung filsafat ini kan dekat sekali dengan Rocky Gerung. Siapa Rocky Gerung? Rocky Gerung guru mereka nih. Guru yang goblok itu. Sekarang kita bicara Rocky Gerung saja. Dia sampai umur sudah 60, dia berpikir bahwa cara dia untuk bagaimana hidup sendiri itu urusan dia ya. Tetapi dengan dia ambil keputusan, seorang normal ambil keputusan untuk hidup sendiri, terus menular buat seluruh umat manusia. Semua manusia akan punah kalau ikut si goblok Rocky Gerung ini. Seolah-olah Rocky paling benar itu. Mereka menggurui Rocky. Bagaimana bisa? Kalau semua ikut gaya dia, semua manusia punah. Kemarin kan ini Rocky Gerung kan walk out itu Bapak. Itu urusan dia, manusia tidak tamat dan cuma omong kosong besar. Rocky Gerung kan dibilang kemarin tidak tamat UI. Pak Ade udah bilang itu. Jadi dia belajar filsafat juga tidak tamat. Setengah-setengah aja, cuma hafal beberapa ayat dalam bahasa. Saya punya ayat bahasa Latin, makanya ratusan saya berdebat dengan Rocky, baru akan dia keluar semua. Jadi Bapak siap untuk berdebat langsung dengan Rocky nih? Dia yang takut. Takut dia. Dia pernah ngomong melalui teman, ada ngomong bahwa saya menjatuhkan martabat saya kalau melawan relawan Jokowi. Padahal ketakutan kan dia sudah lihat saya 2 kali mau lapor dia di sana. Rocky Gerung kan ngomongnya putar-putar nih. Putar, dia sendiri yang paham. Nggak ada manfaatnya. Lu ilmuwan apa Rocky Gerung? Lu nggak ada. Ini saya kasih tahu dulu, dia punya rumus paling penting buat pembinaan karakter. Nah ini ya, lihat. Dia punya mulai aja sudah bagus. It is wise, coba lihat. It is wise to be important, but it is more important to be wise. Jadi wise, tidak ada kebijaksanaan sedikit sebagai seorang ilmuwan. Kalau dalam bahasa sederhananya antara penting dan urgen dan penting. Iya. Artinya orang mesti bijak. Keilmuan itu bijak. Atau istilahnya baik dengan bijak itu belum tentu baik, lebih baik daripada bijak. Bijak itu begini. Apakah kan seorang ilmuwan tuh harus bijak dan berintegritas apa? Seorang Jokowi yang 5 kali ikut pilkada menang semua, terus lu anggap dia kecil, itu berarti lu orang goblok yang pernah ada di muka bumi ini. Satu saya, oke lah taruh Jokowi tidak punya ijazah, tapi dia bisa hebat begitu, berarti manusia super jenius Indonesia. Tidak punya ijazah lu bilang palsu, tapi dia begitu hebat. Yang harusnya ada buat kamu yang punya ijazah hebat itu. Apa artinya? Artinya Jokowi bukan saja jenius, super jenius. Lu iya dong. Orang-orang sekolah semua put sama dia punya itu. Kalau itu bukan orang yang baik hatinya, menggunakan aksiologis itu. Manfaat ilmu yang Pak Jokowi dapat menolong rakyat semua, itu yang dicari. Nah, jadi kembali saya harus katakan bahwa teroris ini orang-orang bodoh yang pernah ada di Republik. Satu saat mereka akan tahu kebodohan itu. Sekarang biarkan aja. Ini Bapak, kalau kita melihat, mungkin kita akan kaitkan dengan ini di balik teroris ini ada partai ini atau ada ormas-ormas ini yang diberhentikan oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Andaikan seperti itu. Tapi semakin ke sini ya
muncul ya berbagai macam spekulasi orang. Oh, ada siapa di balik Roy ini kok semakin berani gitu kan di balik teroris ini. Tapi dalam pandangan Bapak kira-kira apakah mereka ini benar-benar ada di backingi atau ada ormas-ormas itu juga turut membackingi mereka, ataupun ada hal-hal yang saya lihat ini bahwa seringkali mereka dalam sebuah forum sering membawa mohon maaf sekali tidak bermaksud rasis, sering membawa ayat-ayat suci agama dan sebagainya, padahal apa yang mereka lakukan itu adalah bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ajaran itu. Ya, kita sangat menjunjung tinggi toleransi ataupun kerukunan ataupun tidak ada menyinggung agama Bapak sama sekali. Pemirsa tidak ada menyinggung agama, tapi ini soal ketika Bapak ngomong soal filsafat ini kebijaksanaan tinggi sekali ilmunya. Jadi begini, konsekuensi dari negara ini mau untuk menjadi negara demokrasi secara betul, apa yang mereka lakukan itu diperbolehkan sejauh orang lain punya kebebasan. Jangan you rampas. You ini mau mencoba untuk bebas sebebas-bebasnya sebagai seorang ilmuwan pelacur untuk bikin rusak republik ini. Padahal ilmuwan-ilmuwan seperti yang Yosua, siapa itu? Pak Joshua Sinambela. Joshua Sinambela itu ilmuwan yang benar melaksanakan aksiologis dalam keilmuannya itu sudah menyatakan, mulai menertawakan kamu, tapi kamu tidak merasa malu. Dan rekan-rekan, faktanya rakyat Indonesia jauh bisa lebih memilah, lebih bisa memilih dalam hal bagaimana forum-forum rakyat yang ternyata forum diskusi, forum demokrasi itu hanyalah tampilannya saja, karena di dalamnya kelompok Panci ini malah menyebar fitnah dan tentu saja berbicara soal ijazah Pak Jokowi dan lagi-lagi ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya secara relevansi sudah tidak layak lagi untuk diperbincangkan, karena kan pada saat ini UGM-nya sudah mengkonfirmasi asli. Tetapi lain cerita dengan Roy CS ini, mereka terus menghasut, mereka terus berkoar, dan tentu saja ini yang ngebubarin warga, jangan-jangan ini yang disalahin Pak Jokowi lagi nih. Nah, karena kan mereka ini rekan-rekan tiap ada keadaan yang memberatkan mereka itu pasti yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal kalau kita pikir-pikir apa yang pada saat ini menjerat mereka dan tuntutan balik dari Pak Jokowi naik sidik, itu karena arogansi dan sikap dari mereka yang terus menebar fitnah dan tidak mau menerima fakta kebenaran.